Ya, ini adalah pertama kali saya berjumpa dengan beliau, Ibu Risma, seorang tokoh pemimpin yang sangat saya kagumi dari dulu, terutama karena beliau spontan, jujur, apa adanya, kemudian juga langsung terjun ke bawah, menangani berbagai permasalahan di tingkat yang paling bawah, ya, langsung bertemu juga dengan masyarakatnya, karena saya kenal beliau saat sebagai wali kota Surabaya. Kemudian juga tanpa banyak bicara, beliau juga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Mungkin berbagai penghargaan untuk kota Surabaya, kemudian penilaian dari warga Surabaya sendiri, bukan hanya masyarakat orang dewasa, sampai ke anak-anak juga sangat mencintai dengan mengagumi beliau. Dan tadi juga waktu bertemu itu kesannya bukan seorang pejabat yang jaga jarak, yang penuh dengan pencitraan, sama sekali tidak, apa adanya, langsung berbicaranya juga nerocos seperti yang sering saya saksikan di televisi, spontan tapi juga ada humornya, luar biasa sekali, sehingga kami merasa seperti tumbuh nemu tutup begitu. Kami yang bergerak di dunia anak-anak, yang juga sangat dekat dengan anak-anak di bawah, anak-anak marginal, anak-anak berbagai kelompok dan lapisan. Ternyata beliau juga menceritakan pengalaman yang sama. Beliau juga sangat dekat dengan anak-anak, dikagumi, dicintai anak-anak, sehingga kami merasa ini akan merupakan sinergi yang sangat kuat sekali. Ya, mungkin suatu saat kami akan melakukan acara bersama. Artinya beliau juga mau mendongeng, mau menghibur anak-anak. Ya, kami biasa juga turun ke bawah, ke anak marginal, ke anak-anak jalanan dan sebagainya, anak panti. Nah, mudah-mudahan kita akan bisa bersinergi, dan ini mudah-mudahan juga merupakan harapan yang sangat cerah dan indah untuk masa depan anak-anak Indonesia. Karena LPAI juga lahir dari bumi keluarga besar Kementerian Sosial Republik Indonesia. Terima kasih, selamat Ibu Risma, mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia dapat juga dirasakan oleh semua anak-anak di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Iya, baik dari tadi yang dijelaskan oleh beliau maupun dari pengamatan kami selama ini, masalah belusukan itu sudah dilakukan oleh Ibu Risma bahkan jauh sebelum menjadi wali kota Surabaya. Jadi sebagai petugas waktu itu di berbagai tempat, di berbagai jajaran di pemerintah daerah kota Surabaya, Pemkot Surabaya, beliau juga sudah biasa belusukan, sudah biasa merakyat, jadi tidak ada kesan rekayasa atau pencitraan. Dan beliau tadi juga semua jelaskan dengan sangat spontan, mengalir begitu saja. Sehingga kami merasa itu tadi mendapatkan suatu angin segar. Ada pemimpin di Kementerian Sosial ini yang betul-betul sesuai dengan apa misi dan visi kami. Mudah-mudahan kita akan terus bisa bergandeng tangan bersama Kementerian Sosial dan teman-teman di daerah. Yuk kita selalu berkomunikasi dan menyangkut kegiatan-kegiatan sosial untuk anak-anak Indonesia. Saya kira di dinas sosial di masing-masing kabupaten kota atau provinsi juga mohon tetap bisa bersinergi. Ya, untuk teman-teman keluarga besar Lembaga Perlindungan Anak di seluruh pelosok tanah air, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, mari kita terus bersinergi bersama, kompak bergandengan tangan, saling berkomunikasi dan saling berkoordinasi untuk berbagai kegiatan yang menyangkut pemenuhan hak anak di Indonesia, karena Ibu Risma sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia yang tempat pertama kali kita dulu berkumpul untuk mensahkan adanya Lembaga Perlindungan Anak Indonesia ini dan LPA seluruh tanah air ini. Mudah-mudahan suatu saat juga Ibu Risma ke berbagai daerah juga bisa bertemu dengan teman-teman pengurus LPA di berbagai tempat provinsi maupun kabupaten kota.
Tentu saja beliau mendengarkan dengan penuh seksama gitu ya. Dan tadi sebelumnya diawali dengan cerita beliau yang cukup banyak. Ketika kita menyinggung tentang program LPAI yang terkait dengan hasil suara kongres, di mana tentu saja kegiatan kongres itu sepenuhnya berkat dukungan juga dari Kementerian Sosial, khususnya Dirjen Rehabilitasi Sosial dengan Pak Hari Hikmat sebagai Dirjen. Dan setelah pelaksanaan kongres itu kami memang melakukan audiensi ke beberapa kementerian yang terkait dengan urusan tentang anak-anak. Nah, pertemuan kami dengan Kementerian Sosial sebenarnya mengukuhkan bahwa komitmen yang pernah disampaikan oleh Kementerian Sosial terkait dengan para penerima PKH tidak boleh membelanjakan ini untuk kepentingan rokok, dan juga pernah terbersit bahwa siapapun keluarga penerima PKH tidak boleh dari keluarga yang merokok. Sebaiknya harga rokok menjadi tinggi. Ini menjadi kekuatan buat LPAI mendorong kementerian lain yang terkait dengan anak-anak, mendorong untuk bisa melakukan perubahan PP 109 dan juga Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76 kalau tidak salah, untuk secara eksplisit menyatakan bahwa zat adiktif lainnya ditulis secara eksplisit dengan kata-kata rokok, supaya memperkuat upaya-upaya teman-teman yang bekerja, yang giat melakukan pengendalian tembakau khususnya untuk anak-anak bisa terwujud. Dan alhamdulillah sebelum kami diterima oleh Kemensos, terlebih dahulu kami diterima oleh menteri-menteri lainnya dan juga Kemenko, dan secara khusus Menko PMK Bapak Muhajir menyatakan bahwa bersedia untuk bisa menjadi koordinator atau leading sektor dari beberapa kementerian dan juga lembaga untuk mendorong perubahan PP 109 dan juga Undang-Undang 35 tahun 2014, khususnya isu yang terkait dengan rokok. Dan apa yang disampaikan Bu Risma terkait dengan kegiatan-kegiatan, selain kegiatan isu rokok, tentu saja kami menyampaikan program pelayanan LPAI, salah satunya adalah Sparta, Seksi Perlindungan Anak Tingkat Rukun Tetangga. Secara tegas beliau menyampaikan, tidak usah mimpi terlalu besar, melangkah di tempat yang kecil tapi dilakukan dengan baik adalah hal yang lebih bagus ketimbang kita ingin menyelesaikan yang banyak tapi tidak berkualitas. Salah satu contoh yang diberikan beliau adalah adanya kampung-kampung yang sudah hadir terlebih dahulu di Surabaya, dan ini bisa menjadi contoh LPAI untuk bisa mendorong peran serta masyarakat melakukan upaya-upaya perlindungan anak. Nah, kampung-kampung yang ada yang Bu Risma sampaikan yang bisa menjadi contoh adalah kampung pendidikan, kampung kreatif, kampung asuh, kampung sehat, kampung sehat. Nah, secara keseluruhan kampung pendidikan dinamakan Kampung Arek Surabaya.